إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي اسمه خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شورق النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجة وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وعليك إذا تكلمت في الرجاء مع العامة بالاقتصار على ذكر الرجاء المقيد. وعليك lazimi oleh engkau iza takallamta apabila engkau berbicara firrajai masalah roja masalah berharap rahmat Allah ma'al amah terhadap masyarakat umum lazimi oleh engkau bil iktisari dengan memperpendek atau mempersempit memperingkas ala zikrir rajail muqayyad atas pembicaraan raja yang berikat atau yang berkaitan wahwa dan bermula ia raja muqayyad antazkural wa'dal jamila engkau menyebutkan menceritakan janji yang elok
wal thawabal jazila, dan pahala yang besar, al mutawaqqifa, yang bergantung, ala fi'lil hasanati, atas memperbuat atau perbuatan atau memperbuat kebaikan, wa tarkis sayyiati, dan meninggalkan kejahatan. Maksudnya, wa alaika iza takallamta birraja, lazimi oleh engkau apabila engkau berbicara masalah raja ma'al amah, terhadap masyarakat umum. Umat Islam itu terbagi ada 3 kelompok. Satu, orang yang beriman atau orang Islam yang disebut amah, awam, atau masyarakat umum. Yang kedua, ada umat Islam, orang yang beriman yang disebut dengan khawas, masyarakat Islam, umat Islam yang sudah tertentu, yang sudah khusus. Yang ketiga, ada kelompok orang yang beriman itu yang disebut khawasul khawas, tertentu, terkhusus daripada yang khusus. Jadi ini umum, khusus, lebih khusus. Nah, sehingga dalam pembicaraan masalah raja dalam pembicaraan masalah raja, masalah mengharap rahmat Allah, masalah mengharap anugerah kasih sayang Allah dan yang lain-lainnya, itu bergantung kepada siapa kita berbicara. Apakah yang kita bicarakan rahmat ini, roja ini terhadap kelompok yang sangat khusus, atau kelompok khusus, atau kelompok umum? Ada aja aku ceramah. Nah, ceramahnya di mana? Ceramahnya di masjid. Ceramahnya di mana? Di tanah lapang. Ceramahnya di mana? Di TV. Ceramahnya di mana? Di radio. Ceramahnya di majelis ta'lim umum. Berarti ini menjadi pendengaran umum ngarannya. Yalah, ini dilihat dan didengar oleh masyarakat luas yang diserput dengan masyarakat umum. Nah, maka ada aturan berbicara masalah raja ini yang oleh Habib Abdullah Al-Haddad ujar Sidin, apabila engkau membicarakan masalah raja ini terhadap masyarakat umum, hendaklah bil iktisar, dengan memperpendek, dengan memperingkas, atau ruang lingkupnya, ruang lingkup yang kecil membicarakan ala zikri raja ilmu muqayyad, atas menyebutkan, menceritakan raja yang muqayyad, raja yang berkait. Atau dengan bahasa lain, membicarakannya itu atas sebab akibat. Ada sebab akibat. Orang dapat rahmat Tuhan itu ada sebabnya dulu. Kadang situ sini dapat rahmat Allah, orang situ sini dapat ampunan Allah, situ sini dapat kasih sayang Allah. Tidak, ada kaitannya dulu.
Ada sebabnya dulu, baru ada akibat. Sebab ini ada, lalu akibat itu ada. Sebab dia berbuat ini, lalu dia dapat rahmat Allah. Sebab dia berbuat ini, lalu dia dapat kasih sayang Allah. Sebab dia berbuat begini, lalu dia dapat ampunan Allah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rojail muqayyad. Nah, dalam kitab Habib Abdullah Al-Haddad mendefinisikan, menta'arifkan rajaul muqayyad itu dengan kata-kata wa huwa antazkural wa'dal jamila. Raja muqayyad itu yaitu engkau menyebutkan, engkau menceritakan, engkau membicarakan al-wa'dal jamil, janji-janji elok Allah Ta'ala, wal sawabal jazil, pahala yang besar, al-mutawakkifah, yang tergantung ala fi'lil hasanat, atas memperbuat kebaikan, wa tarkis sayyi'at. Iya kan? Ada sebab dulu nih. Allah memang janji-janjinya elok. Gitu. Janji Allah dalam Quran, contoh siapa Allah menjanjikan bagi orang yang beriman, berilmu, kemudian beriman, beramal saleh, dan janji Allah tentang rahmat. Tapi ada kaitannya dulu. Kaitannya napa? Fi'lil hasanah. Kerjakan dulu kebaikan. Kerjakan dulu kebaikan. Jangan berharap rahmat Allah, jangan berharap anugerah Allah kalau kebaikan tidak dilakukan.
semuanya jadi peluh, semuanya jadi keringat. Adalah Pak. Wah, nyamannya di surga. Iya. Asal beriman aja jadi kamu asal pokoknya asal berimannya surga di pangda belak beriman sembahyang kada puasa kada ya kan surga lah udah bisa. Menikam ini dibicarakan pokoknya asal beriman aja masuk surga kita kada perlu sembahyang kada perlu puasa baki amat gam memandir di TV pulang. Ya, jangan. Janji Allah berupa surga, sawab jazila, ganjaran yang besar, mutawakib ala fi'lil hasanah. Itu tergantung kepada memperbuat kebaikan. Sembahyang dulu, puasa dulu, lakukan kewajiban, kemudian jangan watar kisayat, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kemaksiatan, jangan berbuat zalim, jangan nipu orang, jangan nyakiti hati orang, jangan makan riba, jangan berbuat riba, dan yang lain-lainnya. Kalau kita berbicara di umum. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Man zanna annahu yadkhulul jannata bi ghairi amalin fahuwa muta'ammilun. Orang yang meyakini atau mengira, menyangka dia masuk surga tanpa beramal, bahwa mutamanin itu bukan muta'amilun tapi mutamanin, itu menghayal, itu orang menghayal hendak masuk surga, sembahyang kada, puasa kada, maksiat dilakukan atau tidak meninggalkan maksiat, itu namanya mutamanin, menghayal. Menghayal. Wa man zanna annahu yadkhulul jannata bi amali fa huwa muta'annan. Orang yang menyangka, meyakini bahwa dia masuk surga dengan amalnya, itu namanya beuyuh-uyuh. Muta'annin, melelah, orang yang beuyuh-uyuh, berlelah-lelah. Terus orang masuk surga itu beramal dan berharap rahmat Allah. Masuk surganya dengan rahmat Allah, dapat rahmat Allah itu dengan beramal. Dengan beramal kebajikan. Nah, wahzar anta khudha ma'ahum fi raja'il mutlaqi. Wahzar, jauhilah oleh engkau, anta khudha, engkau takhuda, membicarakan atau berkecimpung membicarakan ma'ahum ma'al amah, terhadap masyarakat umum, terhadap masyarakat luas. Engkau berbicara fir rajail mutlak, masalah raja mutlak,
Jangan berbicara masalah raja mutlak lawan masyarakat umum. Apa garang raja mutlak itu? Raja mutlak itu wadzalika, bermula yang demikian itu, mislu, seperti, seumpama, antakula, engkau berkata, al-abdu yaznabu. Yaznibu kah? Yaznabu kah? Yaznibu. Warabbu yaghfiru. Walaula zunubu lama zahara afwullah wa hilmuhu. Ini perkataannya benar, cuma mengucapkannya tak salah tempat. Jangan di masyarakat umum berkata begini. Apa? Al-abdu yaznibu. Hamba itu berdosa. Yang namanya hamba itu siapapun berdosa. Ujurlah. Ujur. Yang namanya hamba itu semuanya berdosa kecuali orang yang dipelihara Allah, yaitu para nabi dan rasul, maksum. Kalau selain daripada nabi, para nabi dan para rasul, mereka bisa berdosa lah. Nabi sendiri madakal an insan mahalul khata wa nisyan. Namun Allah yaghfiru, Allah mengampuni. Walaula dzunubu, jika tidak karena dosa, lama zahara afullah, niscaya tidak nampak kemaafan Allah, wa hilmuhu, dan kelembutan Allah. Ujarnya, dosa inilah yang menampakkan kemaafan Allah, kelembutan Allah. Tanpa dosa, Allah itu kada perlu maha pengampun. Allah Ta'ala itu kada perlu maha pemaaf. Allah Ta'ala itu tidak perlu bernama Al-Halim. Karena Tuhan itu, karena sudah dosa kada ada. Paham? Allah itu Ghafarun, maha pengampun. Allah itu Ghafurun, pengampun. Ya karena ada dosa. Ya kan? Allah itu Afuun, Allah Ta'ala itu maha pemaaf. Itu menandakan bahwa manusia ini bersalah dan berdosa. Allah Ta'ala itu Al-Halim, maha lembut. Itu menandakan bahwa manusia itu memang berdosa. Bujurlah, benar. Jadi wajar aja lah manusia ini berdosa, itu wajar, salah. Dan Allah tuh harus menampakkan sifatnya. Bertobat kah, kada bertobat kah apa? Karena Allah memang maha pengampun. Buat apa Allah bernama maha pengampun kalau kada ada dosa? Mana? Wa ma dzunubul awwalina wal akhirina fi sa'ati rahmatillah. Tidak adalah dosanya orang-orang dulu dan orang-orang sekarang atau orang-orang yang akhir fi sa'ati rahmatillah, di dalam keluasan rahmat Allah, illa kecuali kanab'atin fi bahrin lujiyin, seperti hanya kanabsatin fi bahrin lujiyin, hanya segumpal buih di lautan yang luas. Hanya segumpal buih di lautan yang luas. Wah,
Dosa manusia ini dikumpulkan dosa manusia ini dikumpulkan mulai orang dahulu sampai kiamat itu dibanding dengan keluasan rahmat Allah, keluasan ampunan Allah itu bagaikan satu buih di lautan yang luas. Adalah artinya tidak ada artinya. Mulai dosa kita nih dosa kita ini kan ada apa-apanya dibanding dengan kasih sayang Allah, dibanding dengan rahmat Allah, dibanding dengan kelembutan Allah. Ada apa? Masya Allah Ta'ala pemalar lawan kasih sayangnya. Agenapa Allah Ta'ala kada mampu di dosaku, agenapa kada bawa untung juga. Bujurlah, bujur rahmatlah, bujur. Tapi ucapan ini jangan dibicarakan secara umum, nanti mereka tertipu. Akhirnya seikung masih ada apa ya dosa kita ini, ada apa juga. Iya kada? Nah bahaya. Bahaya. Makanya jangan. Ini bang ini belajar. Aku dengar orang banyak kan, nanti saya kan jelas. Ini untuk orang umum, ini untuk apa? Ya. Habis. Wa nahwi zalika, dan seumpama yang demikian. Wa hadzal kalamu haqqun. Yalah, hadzal kalamu haqqun. Ini perkataan, ini kalam benar. Kedak ada benar ya, dasar benar. Namun lakinnahu yadurru bil ammah. Tetapinya merusak dengan masyarakat umum. Rusak benar ya. Orang kena kulir sembahyang berbuat ini, akhirnya tertipu. Jangan. Warubama agarrahum, barangkali menipu akan mereka birukubil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat. Lantaran kita kisah kayak ini, lalu masyarakat gawe-gawe aja. Ayo, siapa gara-garanya nih? Guru aja yang disahkan itu, padahal bujur aja cuman salah tempat. Maka jadilah engkau fatakunu antas sababu fi dzalika. Fatakunu, maka jadilah antas sababu, engkaulah penyebab fi dzalika, pada yang demikian itu. Kaidahnya ada, ini bagus deh. Kaidahnya begini. Wa ma kullu haqqin yuqalu, tidak semua yang benar itu harus dikatakan. Wa ma kullu haqqin, tidak semua yang benar itu yuqalu harus dikatakan, tidak. Oh, berarti menyimpan kebenaran tidak. Tempatnya kebenaran harus disampaikan, tetapi ada tempatnya. Likulli maqamin rijalun wa likulli maqamin rijalun. Setiap makam kedudukan, rijalun ada laki-lakinya. Nah, setiap laki-lakinya ada pembicaraannya. Jadi rahmatai, sebelum kita berbicara, kita lihat dulu konteksnya. Kita ini berbicara umumkah, khususkah, atau lebih khususkah? Kalau bicaranya umum, jadi ini masyarakat umum, oh kayak ini pandirinya. Oh ini terbatas ya, khusus orangnya santri senior, oh kayak ini pandirnya. Oh ini lebih khusus lagi, begini bicaranya. Nah itulah cara menyampaikan kebenaran.
Tidak semua kebenaran harus secara umum disampaikan. Tidak. Habis kemudian wa iyyaka wal qanuta mir rahmatillah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.